Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Semangat terus ya. Teman-teman, mohon bantu untuk mendukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Pada kesempatan kali ini aku akan sharing tentang aturan akademik part terakhir, yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebelumnya kita udah membahas aturan akademik dimulai dari pendidikan tinggi, perguruan tinggi, tentang dosen, dan sekarang yang terakhir adalah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menurutku ini penting untuk dipelajari karena ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah dan teman-teman harus tahu. Mungkin aja ada di seleksi, maksudnya ada di soal SKB tahun ini. Jadi siap-siap aja ya teman-teman. Nah, aku mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mendukung channel aku. Terima kasih banyak untuk yang setia menonton, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi sekarang yang akan dibahas adalah tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM. Dan aku pakai slide yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di-share tanggal 24 Januari 2020. Ini sebenarnya ada di web Kemendikbud teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen lihat bisa dicek. Nah, apa sih kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Itu pokok-pokoknya ada 4 teman-teman dan harus tahu. Yang pertama, pembukaan program studi baru. Kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. 4, hak belajar 3 semester di luar program studi. Adapun basis hukum kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada beberapa Permendikbud yang dikeluarkan tahun 2020. Nah, pertama, untuk pembukaan program studi baru, basis hukum kebijakannya adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Yang kedua, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, untuk sistem akreditasi program perguruan tinggi, itu basis hukumnya adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang ketiga, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Basis hukumnya adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Basis hukumnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, yang pertama adalah pendirian program studi baru bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A dan B. Situasi saat ini atau situasi sebelum adanya kebijakan MBKM. Nah, hanya PTN Badan Hukum yang mendapat kebebasan membuka prodi baru, kemudian proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu lama, dan prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum. Akreditasi minimum itu bukan C. Terus buat teman-teman yang masih bingung sama istilah PTN BH itu apa, silahkan cek di video aku aturan akademik tentang perguruan tinggi. Arahan kebijakan baru MBKM itu mengenai pendirian program studi baru bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, itu yang pertama adalah PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika 1. Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B. 2. Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas top 100 ranking QS. Kemudian yang ketiga, prodi baru tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Lalu, prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C.
Prodi baru yang tengah diajukan oleh perguruan tinggi berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN PT. Dan tracer studi wajib dilakukan setiap tahun. Untuk basis hukumnya, ingat Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Juga Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Nah, contoh rekomendasi mitra yang dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pendirian program studi baru. Yang pertama, perusahaan multinasional, perusahaan besar dunia yang masuk dalam daftar Fortune 500. Kemudian yang kedua, perusahaan teknologi global, yaitu perusahaan teknologi yang memiliki reputasi sangat baik. Kemudian yang ketiga, startup teknologi, yaitu perusahaan startup yang telah mengumpulkan dana sebesar minimum USD 50 juta. Kemudian yang keempat, organisasi multilateral, yaitu semua organisasi multilateral dan nirlaba kelas dunia. 5. BUMN dan BUMD. BUMN berskala besar di tingkat nasional ataupun BUMD berskala besar di setiap provinsi. Dengan catatan, organisasi yang dapat menjadi mitra pendirian prodi tidak terbatas pada kategori dan contoh-contoh di atas. Kebijakan yang kedua adalah reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Untuk situasi lama sebelum MBKM, semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun. Kemudian proses akreditasi dapat berjalan sampai dengan 170 hari perguruan tinggi dan 150 hari untuk prodi. Kemudian dosen menerima tambahan beban administrasi terkait proses akreditasi. Nah, arahan kebijakan baru, yang pertama akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Kemudian, yang kedua, peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN PT jika ada indikasi penurunan mutu. Misalnya, adanya pengaduan masyarakat disertai dengan bukti yang konkret, kemudian jumlah pendaftar dan lulusan dari program perguruan tinggi atau prodi tersebut menurun secara drastis 5 tahun berturut-turut. Dan ketentuan lebih lanjut tentang penurunan kualitas akan diatur melalui peraturan dirjen terkait. Lalu yang ketiga, akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri. Kemudian yang terakhir, pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer studi wajib dilakukan setiap tahun. Dan basis hukumnya adalah Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Untuk kebijakan yang ketiga yaitu kebebasan bagi perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum atau BLU dan Satuan Kerja atau Satker, Satuan Kerja Kementerian untuk menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Untuk yang masih bingung apa istilah BLU, Satker dan PTNBH, silahkan cek video aku tentang aturan akademik perguruan tinggi. Nah, jadi untuk situasi sebelum adanya kebijakan MBKM, perguruan tinggi negeri PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTNBH. Kemudian mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTNBH. PTN BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan dengan PTNBH. Adapun arahan kebijakan baru, persyaratan untuk menjadi badan hukum dipermudah bagi perguruan tinggi negeri, Badan Layanan Umum, dan Satuan Kerja Kementerian. Kemudian PTN BLU dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi badan hukum tanpa ada akreditasi minimum. Nah, kemudian PTN dapat mengajukan permohonan menjadi badan hukum kapanpun apabila merasa sudah siap. Dan basis hukumnya adalah Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum.
Nah, untuk yang keempat yaitu hak mengambil mata kuliah di luar program studi dan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Jadi, situasi saat ini atau sebelum MBKM adalah mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar program studi dan kampusnya sendiri. Kemudian bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu. Kemudian di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Nah, basis hukum dari kebijakan ini adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, arahan kebijakan baru adalah perguruan tinggi wajib memberi hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Yang pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Jadi 1 semesternya 20 SKS ya hitungannya teman-teman. Kemudian dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Nah, ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Kemudian, perubahan definisi SKS. Yang pertama, setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan, belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, dan dosen ditentukan oleh perguruan tinggi. Kemudian, daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari 1 program yang ditentukan pemerintah dan 2 program yang disetujui oleh rektor. Adapun contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal. Misalnya, 1. Pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, kemudian proyek kemanusiaan, lalu kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Ada 8 contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal. Nah, untuk uraiannya, yang pertama untuk kegiatan magang atau praktik kerja. Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Catatannya, wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Untuk yang kedua adalah proyek di desa. Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Catatan, dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa, kepala desa, BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya. Yang ketiga, mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Dengan catatan, program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud. Kemudian yang keempat, pertukaran pelajar. Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Catatan, nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian yang kelima, penelitian atau riset, yaitu kegiatan riset akademik baik sains maupun humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dengan catatan dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN. Kemudian yang keenam, kegiatan wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan, dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Dengan catatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Kemudian yang ketujuh, studi atau proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Dengan catatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.
Yang kedelapan, proyek kemanusiaan. Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan catatan, contoh organisasi formal yang dapat disetujui rektor, Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain. Dengan catatan, semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar, dan kegiatan yang berada di luar perguruan tinggi asal, misalnya magang atau proyek di desa, dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Teman-teman, tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau program hak belajar 3 semester di luar prodi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Adapun pihak-pihak yang terkait pada program ini adalah perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa, dan mitra. Teman-teman, sekarang tentang peran dari perguruan tinggi. Yang pertama, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa, dapat diambil atau tidak, untuk dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, kemudian dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Kemudian yang kedua, menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi. Kemudian yang ketiga, membuat dokumen kerjasama atau MOU atau SPK dengan mitra. Sekarang, peran dari fakultas. Yang pertama, menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Yang kedua, menyiapkan dokumen kerjasama MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Kemudian, peran dari program studi. 1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka. 2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi. 3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya. 4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. 5. Jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring. Selanjutnya, peran dari mahasiswa. Yang pertama, merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar program studi. Kedua, mendaftar program kegiatan luar prodi. Ketiga, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada. 4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Kemudian, peran dari mitra. 1. Membuat dokumen kerjasama atau MOU atau SPK bersama perguruan tinggi atau fakultas atau program studi. Kedua, melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama atau MOU atau SPK. Nah, teman-teman, untuk panduan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa teman-teman lihat pada buku ini dan aku bagikan di deskripsi video ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videoku hari ini. Semangat terus untuk belajar SKB-nya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran untuk melaksanakan seleksi SKB dosen CPNS tahun 2021. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung terus channel aku ini. Terima kasih.